Kenalkan, nama saya Nasrul Imam Rabbani Hartiko, dengan NIM 19525124. Di sini saya selaku moderator eh, untuk pelaksanaan tugas akhir Islam Rahmatan Lil Alamin, yaitu membuat presentasi tentang tugas yang telah diberikan. Untuk judul tugas yang telah diberikan, untuk judul tugas yang kami kerjakan adalah perkembangan Islam dan Muslim di dunia. Oke, selanjutnya kami dari kelompok 7 dengan nama-nama dan NIM dan serta jurusan sebagai berikut. Pendahuluan. Perkembangan Islam dalam sudut pandang sejarah terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik yang dimulai dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Kemudian dilanjut dengan periode pertengahan yang dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir atau yang sampai sekarang berjalan yaitu periode modern yang dimulai dari tahun 1800 hingga sampai sekarang ini. Setiap perkembangan periode ini terdapat perbedaan dimensi yang khas antara satu periode dengan periode yang lain. Melalui gerakan pemikiran Islam, berkembang disiplin ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu keislaman yang juga berkembang diikuti dengan ilmu-ilmu sosial dan ilmu eksak seperti filsafat, logika, metafisika, bahasa, sejarah, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan ilmu kimia. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan. Ini perkembangan Islam masa awal. Nah, sejarah dari perkembangan Islam masa awal ini dimulai pada awal abad ke-7 Masehi. Islam hadir di dunia. Tahun 622 Masehi mengalami ekspansi ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Dalam periode klasik ini, umat Islam berhasil membangun satu sistem politik yang sangat maju dan kuat. Serta perkembangan Islam di masa awal ini juga membuka jalan bagi perkembangan Islam di masa-masa selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ilmu pengetahuan pada masa awal. Para ulama Islam menulis tentang ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, antropologi, geografi, geologi, dan yang lainnya. Adapun nama-nama yang masyhur dalam bidang ini adalah Al-Jahiz, Ibnu Sina, serta membahas mengenai teori evolusi. Next. Nah, pada masa ekonomi pada masa awal Islam, pada masa Rasulullah, didirikan Al-Hizbah yang merupakan institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar atau market controller. Rasulullah juga mendirikan Baitul Mal, yaitu sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. Adapun pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Umar bin Khattab, terjadi peningkatan pendapatan negara yang signifikan semakin luasnya wilayah ekspansi Islam. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terjadi peningkatan yang signifikan dan terjadi kekecewaan masyarakat terhadap perekonomian pada masa ini. Adapun pada masa Ali bin Abi Thalib, perekonomian pada masa ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, ekonomi Islam masa Bani Umayyah ini terjadi peningkatan yang signifikan dengan meluasnya ekspansi Islam di berbagai belahan dunia pada masa itu. Ekonomi selanjutnya. Nah, pada masa Bani Abbasiyah, kegiatan perekonomian bertambah maju seiring dengan perkembangan zaman, sehingga kekayaan negara bertambah banyak.
Adapun perekonomian meningkat melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Kemudian di sektor industri dan mengalami peningkatan yang signifikan di bidang perdagangan. Keagamaan. Sejarah Islam bermula dengan peristiwa turunnya wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak masa yang paling awal, agama Islam telah mempunyai sumber dasar yang terstandarisasi, yakni Al-Quran dan hadis Nabawi. Adanya pelaksanaan ibadah haji pada setiap bulan Zulhijjah adalah contoh peristiwa keagamaan yang paling masif dan kolosal dalam Islam. Sosial politik. Struktur sosial politik umat Islam untuk pertama kali diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setidaknya setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin keagamaan sekaligus pemimpin politik. Inilah bentuk awal pengelolaan sosial politik umat Islam dan dilaksanakan sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW. Islam klasik juga berhasil menganyam semua perbedaan seperti bahasa, agama, adat istiadat, warna kulit, menjadi sebuah kesatuan struktur pengelolaan sosial politik yang kuat dan mampu bertahan selama berabad-abad. Selanjutnya, perkembangan Islam masa pertengahan sejarahnya. Setelah peradaban Islam mencapai puncak keemasan pada periode klasik, maka periode pertengahan pemikiran dan peradaban Islam mengalami desentralisasi dan disintegrasi. C.A. Qadir menginformasikan penyebab pertama kemunduran terjadi pada abad ke-12 ketika pertama kali Cangiskan, kemudian cucunya Hulukan, muncul bagaikan meteor dan dalam waktu yang relatif singkat mendatangkan kehancuran ke seluruh dunia Islam, suatu peristiwa yang hampir tak ada taranya dalam sejarah manusia. Untuk ilmu pengetahuan masa pertengahan, pada masa pertengahan Islam, dalam bidang pengetahuan, universitas-universitas didirikan di dunia Islam. Di sanalah mahasiswa-mahasiswa dari Perancis, Inggris, dan lain-lain datang menuntut ilmu yang dikembangkan ulama-ulama Islam itu. Buku-buku karangan ulama Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan Toledo menjadi pusat penerjemahan. Penerjemahan terkenal adalah Adelakbat, Cremona, dan lain-lain. Pada penutup abad ke-13 Masehi, filsafat dan sains yang dikembangkan ulama Islam itu telah berpindah ke Eropa. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, salah satu cendekiawan Muslim yang dapat mewakili tradisi Muslim adalah Al-Farabi. Ia dikenal sebagai Neoplatonisme. Dalam beberapa karya besarnya, ide Al-Farabi tentang ekonomi politik menunjukkan pengaruh besar karya Plato dalam pemodelan pemerintahan negara yang dianalogikan dengan pengelolaan rumah tangga. Al-Farabi membahas bagaimana kebahagiaan dan keadilan dapat dicapai melalui pemikiran rasional dan tindakan seseorang. Ilmuwan Muslim lainnya yaitu Al-Ghazali dalam karyanya Tahafut al-Falasifah. Ia mengkritik seluruh filosofi Yunani, meskipun Al-Ghazali setuju dengan Plato dalam menggambarkan fungsi uang sebagai media pertukaran. Perkembangan keagamaan pada periode pertengahan Islam terus bertumbuh pada tataran kuantitatif, namun perkembangan kualitatifnya relatif melambat, bahkan mandek. Jumlah umat Islam sedunia jelas terus bertumbuh melalui proses islamisasi wilayah-wilayah yang lebih luas. Dari sudut perkembangan penafsiran ajaran, tampaknya pemikiran-pemikiran orisinal tentang berbagai aspek ajaran Islam mengalami kemandekan serius. Kemandekan ini dapat dijelaskan secara sederhana dengan mencermati kisah hidup para pembuka ilmu keagamaan. Faktanya bahwa sebagian besar ulama terkemuka di bidang tafsir, hadis, kalam, dan fikih hidup dan berkarya di zaman Abbasiyah atau zaman klasik. Dalam perkembangan sosial politik, runtuhnya dinasti Abbasiyah
yang menandai akhir masa klasik Islam tidak serta-merta berarti akhir dari kekuasaan umat Islam di bidang sosial politik. Hanya saja umat Islam kehilangan satu elemen yang sangat penting, yakni kesatuan politik yang tadinya berada di tangan dinasti Abbasiyah dan berpusat di Baghdad. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekuasaan politik Islam yang paling besar selepas masa klasik Islam. Pada puncak kejayaannya, dinasti ini menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup sebagian besar wilayah Abbasiyah, ditambah dengan wilayah yang sangat luas di Asia Tengah dan Eropa Timur. Pengembangan intelektualnya, runtuhnya struktur politik umat Islam berimbas sangat kuat pada semangat dan pencapaian intelektual di masa pertengahan. Terjadi penurunan serius dalam semangat penelitian dan penemuan di kalangan umat Islam. Jika masa klasik ditandai dengan semangat menemukan dan menciptakan, masa pertengahan lebih diwarnai oleh semangat konservatif. Ada pula hal lain yang sangat menonjol, yakni meredupnya kajian sains dan teknologi dan semakin dominannya kajian ilmu-ilmu keagamaan. Selanjutnya, perkembangan Islam masa kontemporer. Perkembangan Islam pada masa kontemporer atau pembaharuan modern terjadi semenjak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Perkembangan tersebut telah berjalan selama 214 tahun. Kehidupan kontemporer sangat membutuhkan sikap dan pola hidup maju bagi umat Islam dengan tanpa mengorbankan nilai-nilai keimanan dan keislaman. Masa kontemporer atau pembaharuan modern ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa modern, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Sultan Muhammad II, yaitu dari tahun 1785 sampai 1839 Masehi, dari Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha-usaha tersebut seperti yang pertama, melakukan modernisasi di bidang pendidikan dan pengajaran dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam atau yang sering disebut dengan madrasah. Yang kedua, mendirikan lembaga pendidikan atau maktebi ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi, dan juga membangun lembaga maktebi ulumi edebiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang penerjemahan. Dan yang terakhir yaitu mendirikan perguruan-perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa kontemporer atau modern. Kebudayaan umat Islam pada masa kontemporer atau modern berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini dapat dipelajari di berbagai negara Islam atau negara yang berpendudukan mayoritas Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Seperti yang pertama ada arsitektur, dua sastra, ketiga kaligrafi. Hikmah mempelajari sejarah perkembangan Islam pada masa kontemporer atau modern. Hikmah dari mempelajari sejarah perkembangan Islam pada masa modern adalah kita dapat mengetahui sejarah dari perkembangan Islam dari awal mulanya, masa modern sampai sekarang. Serta dengan mempelajari sejarah perkembangan Islam pada masa modern, kita bisa mengetahui perkembangan Islam, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ajaran Islam pada awal mulanya masa modern 1800 Masehi sampai sekarang. Baik, untuk kesimpulan dari penjelasan teman-teman yang tadi,
yaitu perkembangan Islam dalam sudut pandang sejarah terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode awal atau klasik. Pada masa ini Islam mengalami kemajuan, bahkan disebut sebagai masa keemasan Islam. Namun sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, Islam mengalami gelombang disintegrasi atau pemecahan. Yang kedua, disebut periode pertengahan, tepatnya pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode abad pertengahan ini, Islam juga mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Ketiga, disebut periode modern yang dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang ini. Setiap perkembangan periode ini terdapat perbedaan dimensi yang khas antara satu periode dengan periode lainnya. Dinamika ini dipengaruhi oleh sosial, politik, budaya, dan agama. Sehingga peradaban Islam pada masa klasik, pertengahan sampai modern memiliki nuansa yang berbeda satu sama lain. Tadi itu merupakan presentasi guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin dari kelompok 7. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.